Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Talita. Kan kata baik orang yang bilang kalau mendiagnosis kesehatan mental diri sendiri itu berbahaya, Pak. Nah, Apa? itu sebenarnya kan baik yang bilang kalau kita itu nggak boleh mendiagnosis kesehatan mental diri sendiri gitu, Pak. Nah, sebenarnya itu ada bahayanya nggak sih, Pak? Makasih, Jadi Pak. yang bahaya itu adalah menganalisis diri orang ya, itu nggak boleh. Jadi sebetulnya di dalam diri kita ya, itu ada beberapa kecerdasan ya. Talita ya tadi yang tanya. Iya, Pak. Di dalam diri kita ada beberapa kecerdasan ya. Kalau Anda pernah dengar multiple intelligence, itu ada kecerdasan matematik ya, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan spasial ya. Nah, pada kecerdasan intrapersonal itu ada kemampuan kita untuk bermuhasabah tadi ya. Bagaimana kita melihat diri kita. Bagaimana kita memikirkan orang lain yang sedang memikirkan kita. Itu harus disebut empati ya. Nah, empati ini bisa juga kita lakukan pada diri kita sendiri. Karena itu mendiagnosis diri sendiri ini termasuk bagian dari muhasabah, ya, mengukur diri kita sendiri ya. Justru itu yang perlu dilakukan. Supaya apa? Supaya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang keliru. Ya. Nah, kebanyakan orang tidak punya kemampuan ini ya. Hidupnya seperti robot aja. Anda pernah merasakan hari ini sama dengan hari yang lain ya. Begitu-begitu aja, itu karena kurangnya kemampuan mendiagnosis itu ya. Jadi justru bahkan di agama kita diwajibkan untuk mendiagnosis diri kita ya. Supaya kita tahu apakah kita udah pada relnya atau keluar jalur ya. Talita. Iya, Pak. Tapi jangan terlalu banyak ngeliat orang ya. Mungkin nasihat yang paling bagus itu besarkan aja diri Anda sendiri ya. Jangan mengecilkan orang lain ya. Besarkan diri Anda, dengan sendirinya orang lain menjadi kecil. Ya, nggak perlu dengan cara mengecilkan orang. Ya, itu. Baik, Pak. Mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lainnya, silakan. Pak, saya mau sedikit bertanya, Pak. Ya, Radita. Mengenali tentang depresi sih, Pak. Tapi yang lebih ke arah sabar, terus nahan banget gitu buat apa? Buat ngeluarin emosi, Pak. Ya, gimana? Jadi kayak misalkan kalau lagi ada masalah atau apa gitu, cuman bisa diem, cuman bisa mendem ke diri sendiri gitu. Yang kalau misalkan nantinya diceritain ke orang juga belum tentu bisa selesai masalahnya. Kalau gitu gimana ya, Pak? Ya cerita aja kepada yang maha kuasa gitu. Ya, ya Radita ya, mungkin saya bisa sedikit berbagi ya. Setelah itu biasanya tiap Sabtu dan Minggu itu tiap Sabtu ya dulu ya, saya udah nggak terlalu sering lagi dulu. Itu dari pagi jam 8:30 sampai jam 5 itu mendengarkan ibu-ibu aja ya, konseling ya. Sekitar 15 ibu-ibu ya, 12, 15 ya. Hari Minggu juga begitu ya. Jadi dalam satu minggu berapa orang tuh? Sekitar 30 ya. 25 sampai 30 ibu-ibu. Kalau sebulan berapa? 100 ya. Sebulan 100. Kalau 6 tahun, banyak banget. Ya. Nah, alhamdulillah kalau pulang ke rumah itu hanya beberapa aja yang saya ingat ya. Terus saya curhatnya ke siapa? Ayo, itu kan gitu. Jadi sebetulnya juga di situ ada pengendalian pada memori kita ya.
Jadi memori kita itu ada batasnya. Alhamdulillah tidak semua hal bisa kita lihat, kita ingat ya. Jadi ya ada hal-hal tertentu itu masuk ke long term memory ya. Long term ini memori jangka panjang. Tapi kalau kita lewat aja di suatu jalan, nggak banyak yang kita ingat karena itu hanya short term memory ya. Jadi tidak semua, itu hanya sebagian ya. Kalau kamu tadi bertanya bagaimana mengatasi apa tadi emosinya ya, Pak? Iya sih Pak, lebih ke mau mengarahkan emosi tapi jadi nahan buat sabar. Jadi sebetulnya emosi itu nggak bisa kamu tahan. Ya. Orang bilang tahan emosi, bukan begitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah proses belajar. Semua peristiwa kekacauan ini ya, itu karena ketidakmampuan mengatasi emosinya ya. Nah, bagaimana mengatasi emosi yang benar ya? Itu tergantung juga pada pertama makanan ya, Radita ya. Makanan ya. Yang kedua yaitu kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungan. Yang ketiga, saya nggak tahu, itu kan juga berkaitan dengan bagaimana kamu diasuh ya. Jadi pada suku-suku bahkan satu komunitas lain marah itu dibenarkan ya. Tapi pada bagian-bagian lain itu tidak dibenarkan ya. Di orang Jawa itu kalau marah menyampaikan perasaan dengan meledak-ledak di depan orang nggak boleh ya. Harus ditahan ya. Tapi ada suku-suku ya. Ngerti Pak, paham Pak. Pada suku-suku tertentu itu biasa ya. Bahkan ngomong kenceng juga nggak apa-apa. Nah itu pola asuh ya. Pola asuh pada beberapa budaya. Tapi kita pilih itu yang sehat buat kita. Karena emosi itu saudara sekalian, kalau Anda marah melampaui batas, maka hormonnya itu ya, itu diperkirakan racunnya sama dengan bisa ular ya. Karena itu kalau habis marah orang biasanya lemes ya. Karena ketika marah itu hormon-hormon kita dipicu ya. Itu ada beberapa hormon yang berbahaya, itu sangat berbahaya karena hampir sama dengan bisa ular. Jadi sebetulnya di mana pusat emosi itu harus kita ketahui ya. Anda tahu pusat emosi yang sebenarnya di mana, Radita? Ada yang tahu pusat emosi di mana? Di hati Pak. Di hati Pak. Bukan sama di ya. pikiran Pak, sama di pikiran. Di belakang kepala Anda ada otak kecil ya. Otak kecil itu pusat emosi kita ya. Dia berkembang lebih awal ketimbang otak besar ya. Jadi ketika kita masih dalam kandungan ya sampai kita lahir itu biasanya yang berkembang itu pusat emosi itu otak kecil ya. Semua kejadian itu terekam di otak kecil. Ketika kita dewasa maka peran itu diambil oleh otak besar. Tapi rekamannya masih ada di otak kecil ya. Nah, kalau Anda melihat seseorang, maka biasanya informasinya ke otak besar dulu, baru ke otak kecil. Ya. Tapi ada beberapa kejadian itu tidak langsung ke otak besar ya, tapi ke otak kecil. Ya, itu yang menjadi picu ya. Jadi ada shortcut. Ya. Begitu saya lihat kamu, saya langsung marah. Itu berarti shortcutnya masuk ke mana? Otak kecil ya. Nah, itu yang harus kita kendalikan. Ya. Karena itu saudara sekalian, begitu melihat sesuatu, Anda harus bisa ngerem dulu tuh. Ya. Itu harus dilatih remnya. Karena itu kalau di dalam cara agama, itu dilatih dengan puasa. Ya. Kalau cara psikologi, dengan beberapa treatment. Ya. Beberapa treatment itu artinya pola makan, pola tidur, beberapa pola bicara ya itu di riset ulang ya. Itu jelas Adita ya,
Radita. Ya. Jadi yang harus kita kendalikan apa? Pusat emosi kita ya. Gimana, Raditya? Iya, iya, Pak. Ya. Gimana caranya? Ya. Pakai puasa dulu yang cepat ya. Gitu. Nah, kalau pakai cara psikologi capek ya, gitu. Iya, iya, Pak. Pak Fauzi mohon izin Pak. Ya. Ya, Pak tadi saya dipanggil Pak, cuma nggak ngejawab karena tadi pas Bapak manggil keburu diajak ngobrol sama Bu Mureti. Ini sekarang saya posisi lagi ada di rumah beliau, diminta Nggak apa-apa. ngunjungin, Pak. Soalnya kan perwakilan ya Pak, PCK nggak bisa semuanya datang karena lagi pandemi Pak. Mohon izin Pak. Silakan ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Absen ya, jangan lupa absen aja. Oh iya Pak, absen udah aman Pak. Makasih banyak Pak. Ya. Silakan yang lain. Bapak, saya mau nanya lagi, Pak. Ya. Kan itu ada penjelasan yang psikologi dalam tentang yang it itu kan dorongan untuk kesenangan ya, Pak? Iya, betul. Terus kalau misalkan dorongan karena suatu keterpaksaan itu masuknya kemana ya, Pak? Dorongan apa? Dorongan karena keterpaksaan gitu, Pak. Terpaksa itu untuk dipaksa apa misalnya? Itu kan harus jelas dulu ya. Kayak contoh, sebenarnya nggak pengen kerja, tapi itu karena dorongan dari orang-orang tuh kita jadi terpaksa kerja gitu loh, Pak. Nah, itu sebenarnya dorongan sosial ya. Dorongan sosial itu sama ya, tetap berada di it ya. Artinya dorongan untuk mendapat pengakuan sosial ya. Itu adalah dorongan dari naluri ya. Naluri kita ya. Jadi masuknya tetap di it ya, sebagai kumpulan dari kesenangan ya. Kan senang juga kamu kan? Iya sih. Kan dapat pujian juga. Wah, kerja nih mantap gitu kan. Padahal terpaksa. Nah, iya itu, Pak. Ya, itu dorong kalau pernah dengar namanya Maslow, itu dimasukkan dalam sebagai itu dorongan untuk berprestasi, itu salah satunya tekanan sosial ya. Jadi kita hidup dalam tekanan sosial. Ya, Siva ya. Baik, Pak. Kalau perempuan itu tekanan sosialnya tinggi ya. Pertama, sebagai perempuan dia harus apa? Siva? Dia harus menikah ya. Kalau nggak menikah dia disebut apa? Perawan tua, Pak. Enak nggak kalau gitu? Nggak enak, Pak. Terus kalau dia sudah menikah, dia harus ngapain? Harus berbakti pada suami, Pak. Terus yang paling penting? Anak. Ya, punya anak. Ya. Kalau nggak punya anak, dia dinyinyirin tetangga, keluarga. Ya. Kalaupun punya anak, dia harus punya anak apa? Anak yang seperti apa? Yang perfect, Pak. Anak apa? Anak laki-laki kadang-kadang ya? Iya. Anak laki-laki. Kalau nggak dapat anak laki-laki, dia dianggap udah punya anak laki-laki pun hidupnya kadang-kadang masih susah ya. Itu ya. Jadi itu tekanan sosial buat perempuan. Tapi apa jadi laki-laki nggak susah? Susah juga, Pak. Nah, apa tekanannya? Anak laki-laki harus kerja. Satu, ya kerja dan bertanggung jawab. Ya. Kalau nggak kerja dia pengangguran, Pak. Sulitnya menjadi lelaki yaitu ya kerja. Nggak ada duit dia terhina ya. Jadi kalau laki-laki nggak kerja itu waduh ya. Itu namanya bertanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya dia bekerja. Ya.
Nah, karena itu saudara sekalian yang terutama yang perempuan menikahlah secepatnya ya, supaya nggak apa tadi, nggak jadi apa tadi ya. Rawan tua, Pak. Masalah kerja apa nggak peduli, yang penting dia kerja dulu ya. Gitu. Mau dia tukang cuci, mau dia apa, pokoknya dia kerja tuh cowok. Ya, jangan sampai dia menganggur. Gitu. Ya, silakan yang lain. Ini nanya aja betul-betul psikologi umum ya. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Kalau bipolar itu termasuk penyakit psikologi gak sih, Pak? Iya, betul. Bipolar ya, bipolar disorder. Bipolar sama orang gila bedanya apa ya, Pak? Sedikit lagi ya. Bipolar itu sedikit lagi ya orang gila ya. Gitu. Kalau bipolar itu ada tingkatan nggak sih, Pak? Setelah bipolar itu biasanya jadi schizophrenia ya. Schizophrenia itu ya melihatnya enggak ya. Psikologi halusinasi ya, mengalami halusinasi, melihat sesuatu yang tidak kita lihat, mendengar sesuatu yang tidak kita dengar. Tapi sekarang lagi tren tuh ya, namanya apa tuh kalau begitu? Yang mana, Pak? Ya, melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat ya, dibilang indigo. Indigo. IndiHome, Pak. IndiHome. Ya, bipolar itu gangguan kejiwaan ya. Gitu. Jadi kalau nggak salah saya pernah juga, kalau ada ketik itu bipolar disorder itu ya, buku saya ada itu ya, ketik di Google bipolar Muhammad. Berarti bipolar itu dua apa? Ada bahasa dua kejiwaan apa yang itu, Pak? Apa ya bahasanya? Kepribadian. Iya, dua kepribadian gitu. Iya ya. Jadi itu diterbitkan oleh, itu ada buku saya ya. Itu pengantarnya bagus ya. Schizophrenia, gejala psikologi bipolar disorder ya. Itu ada online akses, ya udah ada online aksesnya. Ada di beberapa pustakaannya. Ya baca aja dah bukunya ya, atau nanti saya kirimin aja dah. Ya. Baik, Bapak. Ya. Jadi ingatkan saya ya. Nanti papernya aja ya saya kasih ya sedikit ya mengenai bipolar ya. Gitu. Siapa, Pak? Terima kasih. Ya. Ketua kelas ingetin saya. Silakan yang lain. Bapak, berarti kepribadian ganda itu gangguan kognitif bukan sih, Pak? Bisa ya. Jadi kalau Anda pernah, itu bagusnya baca buku Sibyl ya. Sibyl dengan orang dengan ada berapa kepribadian lupa saya. Ada bukunya bahasa Indonesia ya. Udah diterjemahkan oleh Sarlito Wirawan Sarwono ya. Jadi itu Anda bisa baca orang dengan gangguan kepribadian ya. Jadi di situ dimasukkan gangguan kepribadian, tapi bisa juga gangguan kognitif pikiran ya. Jadi misalnya bisa aja ketika Anda ngomong nih, siapa tadi yang nanya? Siva ya? Ya, Anda ngomong sama saya nih ya. Nah, setelah nanti malam Anda lupa pernah ngomong sama saya ya. Terus ketemu saya nanti sore. Ya. Halo Siva, gimana tadi penjelasan saya mengenai? Loh, penjelasan apa Pak? Gitu.
saya bukan Siva ya, tapi Azura gitu kan repot. Itu terjadi blocking ya di kognitifnya ya, dalam ingatannya ya. Sehingga Anda kadang-kadang menjadi Siva, kadang-kadang Salsabila, kadang-kadang Azura ya, gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Yang lain silakan. Mengenai ini Pak, alam ketidaksadaran Pak, unconscious. Itu benar ini nggak sih Pak, sesuai kenyataannya atau nggak Pak, kalau misalnya dia lagi di bawah alam tidak sadar terus dia ngomong sesuatu yang rahasia gitu Pak? Jadi kalau Sigmund Freud ini pendiri psikoanalisis ya. Jadi masalah ketidaksadaran ini merupakan bagian dari teori dia ya. Tadi dia menyebut ada 3, jadi dalam diri kita ini ada 3 instansi ya. Yang pertama itu adalah id ya. Id ini pusat kesenangan ya, pengen makan makan enak ya. Dorongan-dorongan yang membuat kita ingin mencari kepuasan, kenyamanan ya. Ingin makan enak, tidur enak ya, termasuk di situ seks ya. Kemudian ada yang namanya ego. Ego ini bagian dari diri kita yang di dalam diri kita mengendalikan itu ya. Misalnya saya lagi ngajar Anda nih, pengen makan pecel enak, ya nggak bisa ya. Pecelnya nggak ada di sini ya. Jadi ego tuh yang bilang, nggak bisa makan pecel. Kamu lagi ngajar nih, nggak ada di sini pun juga nggak ada yang jual ya. Jadi dia mengendalikan it, ya, semacam warning. Jadi dia menghubungkan saya dengan dunia realitas, kenyataan. Ya. Pengen makan pecel, tapi nggak ada pecel. Tapi kalau ego ini terganggu, saya tiba-tiba begini depan Anda. Bapak ngapain Mbak? Makan pecel ya. Berarti ego saya terganggu ya. Jadi kita harus betul-betul menjaga ego kita baik-baik supaya hubungan kita dengan dunia nyata itu masih nempel lah ya, masih terhubung. Kemudian ada super ego. Super ego ini yang berkaitan dengan moral atau nilai-nilai ya. Jadi ketika saya ngajar ini, nggak mungkin saya sambil begini nih, misalnya. Ya anak-anak, nggak bisa ya. Paling saya tutup. Nah, mungkin tutup dulu minum ya, gitu. Jadi dia yang menghubungkan saya dengan soal moral ya, masalah baik buruk ya. Nah, terus kalian, ketika saya pengen makan pecel ayam, nggak ada pecel ayam, terpaksa saya tahan. Ya, tadi siapa yang nanya? Saya Pak ya? Vigo ya. Nah, ketika saya menahan itu, keinginan itu masuk ke bawah sadar ya. Jadi bawah sadar ini adalah tempat menumpuknya keinginan-keinginan yang tidak bisa kita penuhi di dunia nyata ya. Itu. Jadi kalau Anda bertanya apa isi dari bawah sadar itu, ketidaksadaran itu, isinya adalah semua hal yang tidak bisa kita wujudkan karena kenyataan dan masalah moral ya. Jelas Alif ya? Oh, jelas Pak. Kamu pengen mencintai si A ya, mencium dia, kan nggak bisa di tengah jalan ya, karena ada masalah apa? Moral ya. Iya Pak. Nah, terpaksa itu ditekan. Punya berarti, ya? Kemungkinan kalau misalnya kita lagi integrasi orang pakai metode dibikin pingsan setengah sadar gitu kan, berarti alam bawah sadarnya berarti yang bicara kan ya Pak? Kalau misalnya kayak gitu ya? Nah, itu lain lagi ya, itu lain lagi. Jadi ada 2 macam hipnotis ya. Jadi hipnotis pakai yang metodenya Sigmund Freud, psikoanalisis, ya. Itu untuk mengungkap yang di bawah sadar ya. Sama metode yang non-medik. Ya.
Jadi betul ya, itu untuk mengungkap yang tidak dia dapat kemukakan ya. Gitu. Oh, paham Pak. Berarti kalau misalnya saya pakai hipnotis yang psikoanalis, berarti ntar saya dapat jawaban itu fakta ya Pak ya? Kalau itu adalah Iya, sesuatu yang dia ingin. iya, iya. Itu dipakai untuk pengobatan oleh Sigmund Freud ya. Dia seorang dokter ya, seorang dokter yang belajar hipnotis ya. Nah, yang di sini kan yang berkembang itu hipnotis pakai jin ya, beda lagi ya. Itu hati-hati ya. Oh Ya. iya Pak, paham. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Tapi metode itu lama ya, Vigo ya. Freud itu pakai psikoanalisis dengan hipnotis itu lama ya. Dia terpaksa melakukan rekonstruksi ya. Tapi ada juga yang cepat ya. Gitu. Oh, kayak mancing memori gitu ya Pak? Ya? Kayak mancing ingatan dia gitu ya Pak? Atau ya, sebetulnya kalau orang itu udah ingat, dia dengan sendirinya sembuh, ngerti? Oh, jadi dia udah diangkat dari bawah sadar ya. Yang bahaya itu kan kalau orang udah lupa ya, keinginan itu sudah terpendam dan berubah wujudnya ya, tidak dalam bentuk yang asli ya. Paham. Ya itu bisa dipelajari ya, bisa nanti sekali-sekali belajar ya. Silakan yang lain. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kadang-kadang kan orang suka takut ketinggian, suka takut sama makanan kayak buah-buahan gitu, Pak. Itu gimana sih, Pak, cara mengatasinya biar hilang ketakutannya itu, Pak? Itu nanti si Vigo dilatih dulu buat itu hipnotis ya, nanti pakai metodenya ya. Jadi ada orang yang takut ketinggian itu disebut fobi ya. Fobi ini Sigmund Freud juga mengobatinya cukup lama ya. Anak yang fobi, ada fobi apa ya, ada bukunya bagus ya. Ada berapa cara untuk mengobati ini. Kalau pakai psikoanalisis yang tadi saya bilang itu cukup lama ya. Tapi bisa juga dengan hipnotis ya, direkonstruksi ya. Biasanya itu hanya simbol aja ya. Siapa tadi yang nanya? Saya, Pak. Aldi ya. Kalau pernah lihat anak-anak kecil main nggak, Aldi? Gimana, Pak? Pernah lihat anak kecil main nggak? Ya, pernah, Pak. Ya. Kalau main belanja-belanjaan itu biasanya, mana Mbak, berapa harganya? 1.000. Mana duitnya? Gimana biasanya? Ngeluarin duit nggak? Dikeluarin, Pak, duitnya. Ya? Dikeluarin duitnya, kadang-kadang nggak pakai duit ya, cukup pakai apa, dia ambil sesuatu dari kantong, nggak ada apa-apa sih, diserahin gitu kan, gitu. Itu jadi barangnya nggak ada, cukup apa, simbolnya ya, simbolik aja ya. Nah, fobi salah satunya itu bisa jadi simbol juga ya, simbol-simbolnya fobi terhadap buah, fobi terhadap ketinggian ya, itu bisa ditelusur lewat simbol-simbol yang ada di dalam keseharian dari orang itu ya. Kalau diceritakan mungkin tiap-tiap orang itu beda-beda ya, tergantung kasusnya ya. Tapi pada prinsipnya itu adalah bagian-bagian yang terpendam tadi ya, yang ditanyakan oleh siapa tadi? Vigo ya. Bagian yang terpendam dalam diri orang itu. Dan itu selalu kadang tidak menunjukkan apa ya. Anak saya itu paling takut sama biji salak ya. Tuh. Kalau taruh salak aja dia bisa teriak ya, kabur ya. Nah, tuh. Ada juga yang takut sama topeng monyet ya. Tuh. Dengan topeng monyet udah kabur ya. Udah gede juga masih takut. Nah, itu dia. Tapi masalahnya tidak terletak pada topeng monyet dan
salaknya, tapi pada kejadian-kejadian yang menyertai topeng monyet dan buah salak itu ya. Itu yang harus dilacak ya, di tracer ya gitu. Nah, itu beragam penyebabnya, dan kadang si penderita udah lupa ya. Itu. Karena itu dibutuhkan teknik untuk mengungkapkan apa yang tersimpan di bawah sadarnya. Salah satunya adalah teknik hipnotis ya gitu. Ya Aldi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, mengenai apa aja itu kamu bisa baca banyak buku ya mengenai Sigmund Freud ini, bukunya banyak sekali. Diceritakan dalam bentuk kasus-kasus ya. Ada juga kasus histeria ya. Misalnya histeria itu orang yang ketika bapaknya meninggal tiba-tiba dia lumpuh ya. Dia menunggu bapaknya, kemudian bapaknya meninggal, dia lumpuh. Ketika dibawa ke dokter, itu bukan penyakit medik ya, tapi gangguan kejiwaan. Ya. Nah, gimana penyembuhannya ya? Itu disebut histeria ya. Itu termasuk fobia, histeria. Kemudian juga Sigmund Freud ini juga menceritakan anak yang diasuh oleh serigala ya, macam-macam itu bukunya. Ya. Juga yang buku pertama dia yang paling penting itu adalah Interpretation of Dream ya, tafsir atas mimpi-mimpi, terbit tahun 1900. Anda perlu baca itu untuk memahami apa yang ditanyakan oleh Alif tadi ya. Jadi dengan membaca tafsir atas mimpi itu kita memahami kandungan dari bawah sadar manusia itu ya. Karena mimpi itu adalah salah satu jalan bagi tekanan untuk muncul menjadi realitas ya, supaya pelepasan ya gitu. Ya Aldi ya. Alif makin jelas ya Alif ya. Makin jelas Pak. Yang bahaya tuh kalau misalnya dia takut tapi udah lupa apa yang bikin takut ya Pak. Jadi cuma takutnya sama topeng wanita doang gitu kan. Iya, biasanya demikian ya. Baik Pak, paham. Dan sekarang tugas kita adalah bagaimana mengungkap hal-hal yang tertekan di bawah sadar itu ya. Bagaimana itu diungkapkan ya. Supaya prinsipnya kayak kanalisasi ya, disalurkan ya. Gitu. Karena itu kalau ada hal-hal yang penting ya jangan ditahan ya. Kita kadang-kadang hal-hal yang nggak penting kita tahan. Terus hal-hal penting kita tahan, yang nggak penting kita ungkapkan. Nah itu dia. Ya, gitu. Silakan. Izin bertanya lagi Pak, agak sedikit. Ya. Ini sih Pak mungkin agak privasi kalau menurut saya. Mau nanya ke Bapak, Bapak pernah punya fobia nggak Pak? Enggak pernah. Ya. Enggak pernah fobia. Saya ingin nanya sih Pak pendapat Bapak, kalau misalnya Bapak sendiri yang punya fobia, Bapak bisa nggak nyembuhin diri sendiri gitu Pak? Karena Bapak Insya Allah bisa. Oh. Insya Allah bisa ya. Jadi bisa. Bukannya metodenya hipnotis ya Pak ya? Untuk menyembuhkan fobia? Bukan ya. Saya pernah dulu terlibat hipnotis itu ya. Pernah belajar Pak maksudnya? Enggak juga ya, tapi udah saya tinggalkan karena sangat hipnotis yang non medik sama medik itu kadang-kadang sulit kita bedakan ya. Sebetulnya setiap orang itu punya power ya. Nah, cuman kalau powernya disalahgunakan itu berbahaya. Ya. Karena itu beberapa power yang itu kadang-kadang nggak perlu latihan ya. Jadi pada prinsipnya kalau setelah saya pahami ya, kalau pengalaman saya, kita itu tidak perlu belajar apa-apa ya. Yang justru harus kita beresin adalah bagaimana membersihkan jiwa kita ya. Jadi nggak perlu belajar. Dengan membersihkan diri kita ngeluarin hal-hal yang nggak benar itu justru ya, yang kita pelajari salah dari kecil ya. Jadi sebenarnya kita udah belajar. Berapa usianya Alif? Nyaris 20 Pak, Maret. Nyaris 20. Yeah. Itu berarti selama 20 tahun ya. Kalau banyak hal-hal yang
keliru diajarkan kepada Anda, atau Anda belajarnya keliru, maka itu menutup kemampuan personal kamu ya. Karena itu harus dibersihkan setiap hari ya. Kalau itu dibersihkan, maka powermu itu untuk mengungkap bawah sadar itu akan bagus ya. Dan apa yang tersembunyi di dalam dirimu itu bisa dibersihkan ya. Itu. Jadi kita sebetulnya berbersih diri aja, jangan malah ngisi hal-hal yang nggak benar ya gitu. Ya. Jadi kamu nggak perlu belajar hipnotis ya. Kalau saran saya Alif ya. Cukup kamu beresin diri kamu, maka powermu itu bisa membereskan banyak orang di sekeliling kamu ya, itu. Oh, paham. Ya. Terima kasih. Tadi saya udah ngomong ke siapa tadi? Ya nggak usah ngecilin orang ya, besarkan diri kamu ya. Ya nggak usah ngotor-ngotori orang ya, bersihin aja diri kita sendiri ya. Nah dengan demikian powernya lebih powerful ya. Jadi setelah saya pelajari, belajar begitu itu justru kadang-kadang kita tersesat ya. Apakah itu hipnotis medik atau non-medik, itu membuat kita keliru ya. Tapi kalau kita bersihkan diri kita, maka pancaran diri kita itu bisa membantu banyak orang ya. Tanpa kita harus bilang saya bantu ya. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Karena itu kalau kamu bilang apa tadi, hobi ya. Kalau saya hobi, kalau saya terus bersih-bersih aja, dengan sendirinya hobi itu hilang ya. Gitu. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ya kita tutup aja ya. Udah cukup lama ini hari. Silakan nanti ya. Anda pelajari lagi ya. Mungkin minggu depan kita khusus bicara apa itu psikologi industri ya. Tadi paham-paham pengertian psikologi ya. Ya baik, saudara sekalian, terima kasih ya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Bahan-bahannya segera saya share. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Banyak, Pak.